Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali pada Senin siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita senantiasa syukuri dengan baik, kita senantiasa syukuri dengan beribadah kepada Allah, dengan mengisi waktu-waktu yang Allah berikan untuk terus menambah bekal kita di hari kiamat kelak. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ba'da nahmaduhu wa nasta'inuhu. Hayya nusalli wa nusallim ala nabiyhi wa rasulihi wa nabiyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan capek untuk mengingatkan setelah kita bersyukur kepada Allah. Mari Bapak Ibu sekalian, terus kita lantunkan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sholawat itulah insyaallah beban dan amanat yang dibebankan oleh Allah kepada kita akan kita bisa jalani dengan baik, dan insyaallah di hari kiamat perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa menyertai kita. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Saya sungguh senang karena pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengkaji kitab-kitabnya, mengkaji ayat-ayatnya, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk mendalami apa isi dan makna yang terkandung dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita sudah mengkaji mulai dari suratul Fatihah, dan pada hari ini insyaallah kita akan mencoba melihat dan mendalami apa yang ada dalam surat Al-Kautsar. Namun sebelum itu marilah kita bacakan suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sedang tidak enak hatinya karena ada masalah yang begitu besar, atau karena yang sedang sakit, saudara kita, keluarga kita, atau orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Kita doakan semoga mereka semuanya tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya masalah segera diberikan solusi oleh Allah, dan kita yang sehat walafiat diberikan kekuatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ridwa'illahi wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qada'i hajatina wa li asrarina qara'na wa li niyatina wa ila hadratin Nabi Mustafa wa ila hadrati sahibi hadzal kitab. نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Kautsar atau sebagian ulama lain mengatakan surat An-Nahl, tapi asyhuru yaqulu ala anna hadhihi surah wa surat Al-Kautsar, atau surat Inna a'tainakal kautsar.
Mungkin Bapak Ibu sekalian ketika pernah disebut nama Al-Kautsar, Bapak mendengar bayangan telaga atau apa Pak? Lembah, bukan lembah, telaga. Telaga itu kalau di sini setu lagi Pak ya, setu. Nah nanti di akhirat itu ada telaga Kautsar, di mana semua umat Muhammad itu akan minumnya sebelum mereka memasuki surga. Nah barang siapa yang minum telaga Kautsar, la yang mau abada, maka dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Ini seperti obat mujarab Pak. Kalau sekarang ramai obat awet muda, ini obat kalau minum tidak pernah haus selama-lamanya. Tapi sayangnya obat ini atau air ini tidak diturunkan di muka bumi ini, tapi nanti di akhirat dan diberikan kepada umat Muhammad yang mencintai Rasulullah SAW, yang pandai bersyukur kepada Allah, yang rajin membaca sholawat, dan yang insya Allah mengikuti jalan sunnah Rasulullah SAW. Mereka dijamin untuk telaga Kautsar. Nah, apa kelebihannya? Bapak Ibu sekalian bayangkan ketika yaumul hisab itu datang. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa matahari ini persis berada di atas ubun-ubun kita. Ini lumayan agak mendung. Kalau lagi panas Pak, tidak usah di atas ubun-ubun kita. Kita keluar dari kantor, apalagi yang terbiasa dengan AC, ketika matahari tidak ada awan, tidak ada mendung, itu rasanya sudah Masya Allah Pak. Apalagi saat nanti matahari berada di atas ubun-ubun kita, monggo dibayangkan. Nah, untuk umat Muhammad insya Allah sebelum nanti proses penghisaban, mereka akan diundang oleh Rasulullah SAW untuk datang dan minum di telaga Kautsar. Nah, siapa yang sudah minum walau seperti dia tidak akan merasa haus. Nah sekarang kita dengan panas yang terbatas paling banyak itu ya 35 derajat Pak. Itu saja sudah berapa kali botol kita habis. Nah telaga Kautsar ini kemudian menjadi satu nama surat dalam Al-Quran yang disebut surat Al, yang insya Allah akan kita bahas dan kita kaji pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak ulama mengatakan bahwa surat ini turun di Mekah. Tapi sebagian lagi mengatakan surat ini turun di Madinah. Karena apa? Karena ada perintah washolli li rabbika wanhar. Karena perintah sholat dan perintah berkurban itu rangkaiannya adalah setelah Islam mulai stabil, mulai mapan, mulai establis di dunia Arab. Tetapi sebagian ulama karena memang di sini ada penjelasan bahwa surat ini turun sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ejekan kaum musyrikin kepada baginda Rasulullah SAW. Mereka beralasan bahwa surat ini adalah surat Makkiyah. Karena apa? Seperti yang kemarin saya sebutkan bahwa setiap surat yang diturunkan Allah tidak ada yang hampa waktu, tidak ada yang turun tiba-tiba tidak punya alasan. Setiap surat yang turun dalam Al-Quran, setiap ayat yang diturunkan Allah itu selalu ada asbabun nuzul atau latar belakang, alasan geografis dan historis dari persoalan yang dihadapi oleh umat saat itu. Begitu juga dengan Al-Kautsar. Menurut riwayat yang disebutkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa surat Al-Kautsar ini adalah jawaban dari ejekan kaum musyrikin Arab setelah Rasulullah SAW mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mudahnya putra-putra beliau. Beliau punya putra banyak Pak, yang laki-laki terutama semuanya meninggal kecuali Fatimah. Nah, dari Fatimah inilah keturunan Rasulullah SAW menyebar ke seantero bumi hatta yaumil qiyamah, dan itu
Rasulullah bersabda, taraktu amrayn, kitaballahi wa dzurriyyati. Jadi ada hadis lain Rasulullah meninggalkan dua perkara yang tadi disebutkan Pak Kiai Khalid, taraktu amrayn, kitaballahi wa sunnatar Rasulullah. Tapi di hadis lain yang diriwayatkan Abu Hurairah juga, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Yang pertama adalah kitab suci atau kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an yang sekarang kita bahas. Yang kedua adalah keturunan-keturunan saya yang akan terus ada hingga yaumil qiyamah. Nah, ayat ini ada relasi dan korelasi dengan yang tadi saya sebutkan. Karena apa? Ayat ini turun karena ejekan kaum musyrik kepada baginda saat baginda Rasulullah SAW ditinggal mati satu persatu oleh putra-putra beliau, oleh Ibrahim, oleh Muhammad, oleh Qasim dan lain sebagainya. Nah, ketika putra-putra beliau meninggal, bukannya malah dikasihani, ditakziahi, tapi malah mampus Muhammad, kau sudah gak punya lagi keturunan, kata kaum musyrik. Lalu Allah turunkan ini, wahai Muhammad, inna a'tainakal kautsar, sungguh aku telah menurunkan kepada engkau, telah memberikan kepada engkau al-kautsar, sesuatu yang sangat banyak. Ayat makna ni'amun katsirun azim, nikmat yang banyak, yang besar dan tak terhingga. Makna kautsar di situ. Jadi pertama ada yang memaknai kautsar di sini, aku telah menurunkan kepada engkau telaga kautsar. Yang kedua memberi makna, aku telah menurunkan kepada engkau atau memberikan kepada engkau nikmat yang sangat besar. Karena kafir itu adalah makna dari yang banyak dan tak terhingga. Makanya kalau orang Arab ketika bilang terima kasih itu syukron katsir, thank you so much, terima kasih banyak. Banyaknya itu tak terhitung. Nah, Al-Kautsar di sini adalah jawaban dari Allah atas ejekan kaum musyrikin yang mana saat itu Rasulullah sedang mengalami adul husni, ya, masa kesedihan ketika ditinggal keluarga yang dicintainya, tapi diejek, dihina, belum lagi dakwahnya dihadap. Tapi Allah berikan kebesaran untuk Rasulullah, kebesaran hati, dihibur dengan ayat ini, inna a'tainakal kautsar. Tidak usah khawatir, memang anakmu yang aku amanahkan sementara aku ambil kembali, tapi aku berikan nikmat yang banyak kepada engkau. Nikmat kenabian, nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat pengikut yang banyak nanti yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti nikmat surga. Rasulullah jadi tenang. Lalu apa perintah Allah setelah Rasulullah mendapatkan nikmat yang banyak? Fasholli li rabbika wanhar. Oleh karena itu, sholatlah kepada Tuhanmu, memelihara, wanhar, dan berkurbanlah, sembelihlah binatang-binatang yang Allah berikan kepada kamu. Makanya kalau kemarin kita membahas soal sholat, kenapa saat Allah berikan nikmat kepada kita begitu besar, kita harus jawab nikmat itu dengan syukur. Dan sebaik-baiknya syukur adalah komunikasi dengan Allah dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan sebaik-baiknya komunikasi atau zikir dengan Allah adalah zikir sholat. Jadi ada hubungannya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang sekarang mau kita pelajari, mau kita kaji. Kenapa sih kok rangkaiannya begini? Kenapa setelah sholat kok disuruh berkurban? Ada disuruh menyembelih binatang kesayangan kita, wanhar. Lalu sebelum saya akan kaji dan bahas itu, saya akan teruskan ayat ini. Inna syani'aka huwal abtar. Syani'aka itu dari kata-kata syana'an. Syana'an itu artinya orang yang iri, dengki, hasud.
orang yang selalu dalam hatinya memunculkan rasa kebencian, baik kepada manusia yang lain atau kepada nikmat yang telah diterima oleh orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Kalau Bapak Ibu ketika mendapat teman, saudara atau siapapun yang mendapat nikmat lalu hati kita tergerak, kurang ajar ya. Dari mana dia dapat duit? Bisa di mobil. Nah itu setan sudah betul-betul akan menguasai kita. Syarik. Nah, konteks dari ayat ini adalah Rasulullah, karena kaum musyrikin, kaum kafir saat itu menghina dan menjelek-jelekan Rasulullah atas musibah yang menimpa Rasulullah. Maka konteksnya di sini inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah menghibur dan menjawab atas ejekan kaum musyrikin, sesungguhnya orang yang membenci, orang yang menjelek-jelekkan, orang yang mengejek itu akan terputus. Apa abtar? Abtar itu terputus dari kata batar, ya. Pakai tak batok ya. Batarnya itu artinya terputus. Pakai kotor. Kullu amrin imanin la yabda bi bismillah fa huwa abtar. Kata Rasulullah. Ada lagi hadis lain, kullu amrin imanin la yabda bi bismillah fa huwa abtar. Segala perkara, sesuatu yang tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka dia akan abtar, terputus. Terputus apa yang terputus? Jaringan kita dengan Allah, terputus pahala kita dengan Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, mau apapun, ayo kita baca bismillah. Karena dalam bismillah itu tidak semata-mata untuk menjadi penyambung antara amalan ibadah kita kepada Allah, tapi juga menjadi doa. Sebut nama Engkau Tuhan, ketika aku mulai ini maka tolonglah. Jadi dalam makna bismillah yang kita baca punya kandungan tujuan atau doa yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau Bapak mau makan baca bismillah, semoga yang makan ini yang merupakan nikmatmu mendapat berkah. Oh iya, kalau kerja baca bismillah, insya Allah kerjaan jadi lancar karena kita meminta kepada Allah bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, tolonglah mudahkanlah kerjaan saya. Nah, abtar dalam konteks ini kaitannya adalah karena asbabun nuzul ayat ini adalah meninggalnya anak-anak Rasulullah. Ejekannya orang kafir adalah mampus lo, anak-anak lo udah mati. Tapi dibalas oleh Allah, inna syani'aka huwal abtar. Justru kau yang mampus, kaum musyrikin yang benci. Apa mampusnya? Banyak. Ya, yang terputus dari mereka apa? Banyak. Yang pasti satu keimanan mereka tidak akan dapatkan. Yang kedua ada Walid ibn Mughirah, termasuk salah satu tokoh besar musyrikin yang membenci Rasulullah SAW. Itu disebut dalam sejarah juga abtar. Karena dia ikut mengejek Rasulullah, dia pun abtar, dia terputus. Kenapa? Walid ini punya anak 11 orang, tapi satu pun dari anaknya tidak ada yang mengikuti perintahnya. Dan salah satu anak Walid yang menjadi pahlawan Islam adalah Khalid bin Walid. Justru mengikuti baginda Rasulullah SAW. Jadi dibalik oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas kita. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian makna dan maksud dari surat Inna A'thainakal Kautsar. Ini memang mukhatab atau tujuan dari diturunkannya ayat ini kepada baginda Rasulullah. Tetapi karena Rasulullah sudah meninggal saat ini dan Al-Quran masih berlaku hingga saat ini, maka ayat ini adalah sesungguhnya perintah dan komunikasi Allah dengan kita. Karena K-nya di sini adalah K di makna antar. Jadi kalau di zaman Rasulullah ini Al-Quran diturunkan untuk Rasulullah, menjawab peristiwa-peristiwa yang dihadapi Rasulullah, sekaligus menginformasikan bahwa nikmat Allah begitu besar yang tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Kalau kau mau hitung nikmat-nikmatku, niscaya kau tidak akan pernah mampu menghitungnya. Karena itu bahasa Allah itu A'thainakal Kautsar. Aku berikan kau yang sangat banyak. Nah, Rasulullah sudah meninggal.
Rasulullah sudah tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala dan melihat kita umat-umatnya apa yang dilakukan. Nah, Al-Quran ini masih berlaku untuk kita. Lalu bagaimana kita memahami ayat ini selain dari pemahaman tafsir awal tadi? Ulama-ulama tafsir kontemporer memiliki pemikiran makna bahwa ayat-ayat yang punya mukhatabah itu juga sesungguhnya adalah proses dialektika dan komunikasi Allah dan kita semua. Jadi kalau kita membaca ayat ini, saya membaca misalnya, Pak Khalid membaca, Bapak Ibu sekalian membaca, tolong direnungkan. Inna a'tainakal kautsar, wahai ayin, sungguh Allah, inna kami Allah telah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak. Wahai Pak Khalid, ketika Pak Khalid membaca, wahai Pak Karim, Pak Sultan, atau siapapun, ketika membaca ayat ini, itu adalah zikir kita bahwa kita diingatkan oleh Allah. Jangan macam-macam. Nikmat Allah itu telah begitu besar kepada engkau. Yang paling nyata sudah pasti nikmat iman dan Islam itu nikmat terbesar. Ya, kalau kita tidak diberi keimanan, tidak mungkin Bapak sekalian kita berkumpul di tempat ini. Tidak mungkin kita bisa sholat berjamaah di sini. Mungkin sebagian dari kita yang belum mendapatkan iman dan hidayah dari Allah masih mampu-mampuan, masih terus bermaksiat kepada Allah. Alhamdulillah. Itu pertama. Yang kedua, nikmat hidup, kesempatan yang diberikan oleh Allah seiring bertambahnya hari, Pak, kita masih diberi kesempatan. Saya tidak tahu kapan akan dipanggil. Pak Khalid yang jelas umurnya lebih tua dari saya juga tidak tahu kapan akan dipanggil. Karena hanya Allah yang tahu kapan Dia memanggil hamba-Nya. Yang bisa kita mau adalah kita berdoa, ya Allah, kalau Kau beri kesempatan kami untuk umur yang panjang, berikan umur yang panjang yang berkah untuk beribadah kepada-Mu. Oke, kalau saya doa biasanya Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana di kulli khair. Jadikanlah hidup kami ini adalah kehidupan yang bisa menambah kebaikan setiap hari yang telah Kau tambahkan umur baiknya. Lalu doanya waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau takdirmu adalah kematian menjemputku itu datang, maka jadikanlah kematian itu sebagai stop, penghenti dari seluruh perilaku amalan yang buruk yang aku lakukan dalam umur yang Kau berikan kepada kami. Itu doa maksudnya. Nah sekarang mari kita merenung. Tidak usah saya semuanya, keluarga kita ajak. Sudahkah hari ini kita berbuat baik? Kalau sudah, berapa persen dari seluruh waktu yang diberikan Tuhan, mulai dari kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Setelah kita tegaskan kepada Allah, thank you my God, terima kasih Tuhan atas nyawa yang telah Kau tiupkan kembali kepadamu setelah Kau matikan aku semalaman. Mari kita renungkan setiap hari, sudahkah kebaikan kita kumpulkan? Bangun tidur kita ngapain? Sholat subuhnya telat apa enggak? Habis sholat ngapain? Maki-maki istri karena tadi bikin kopi atau tidak? Lalu habis itu ngapain? Berangkat kerjanya itu naik mobil, kita naik mobil serepetan, naik misu-misu atau tidak? Mari kita coba renungkan sampai duhur. Oh, ternyata kebaikan saya hanya saya lakukan saat saya sholat subuh, itu pun cuma 5 menit. Habis itu saya ngopi sambil rokok-rokok. Kalau kopinya saya tidak membaca bismillah berarti aktor. Setelah itu ternyata nggak ada nilai ibadahnya karena ketika saya berangkat aku tidak niat untuk mencari nafkah dalam rangka menghidupi keluarga. Sia-sia di jalan. Ternyata setelah perjalanan saya tidak ingat sama Allah karena selama di perjalanan aku mendengarkan musik. Kenapa tidak membaca sholawat misalnya selama perjalanan?
lumayan dapat 1000-2000 sholawat kepada baginda Rasulullah. Akhirnya apa? Saya masuk kerja. Ditanya kerjaan sama atasan saya, ternyata belum selesai. Akhirnya saya harus berbohong. Setelah berbohong, waktu zuhur datang, oke, saya sholat, alhamdulillah kebaikan lagi saya kumpulkan. Terus Pak, kalau seandainya kita terus melakukan evaluasi, terus melakukan introspeksi setiap hari, kira-kira apa yang kita rasakan dalam hidup kita ini? Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu ada satu sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka sungguh dia telah merugi. Sama maka itu merugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dengan hari kemarin, maka sungguh dia telah cilaka. Dan barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka sungguh dia telah beruntung karena dia mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan insya Allah janji surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya sederhana kalau kita ingin berbuat baik. Kalau semua kaum muslimin punya perspektif seperti itu, masing-masing tidak perlu menyalahkan yang lain, masing-masing introspeksi diri dan berusaha berbuat yang terbaik, insya Allah mimpi dan harapan banyak orang Islam akan memimpin Indonesia, Islam akan memimpin bumi ini akan segera terwujud. Tapi susah untuk bisa seperti itu karena mayoritas dari kita masih belum bisa merenungkan dan berusaha memperbaiki setiap dari kita setiap hari. Saya kalau ingat itu Pak, sesungguhnya tidak ada kebahagiaan bagi orang yang berulang tahun itu. Betul nggak? Tapi justru ketika berulang tahun kita bahagia, pesta. Padahal ketika kita berulang tahun sesungguhnya kalau kita pikir sungguh-sungguh, semakin dekat kita dengan kematian. Karena pada titik tertentu, seumur-umurnya umur orang, pasti dia akan menemukan titik kepastian berhentinya umur itu. Nah sementara kita selama ini menjalani hidup sekarang kita jalani. Sebentar lagi besok mungkin mimpi kita seperti saya masih 34, 35. Ayo cepat semoga bisa segera selesai di sini, segera minum nyalek misalnya. Jadi anggota DPR. Nyalek atau nyalon bupati, jadi bupati, nyalon gubernur. Itu karena nafsu dari godaan hukum dunia. Padahal kalau kita kembali pada akhirat, tujuan akhir dari segala amalan yang telah Allah bebankan kepada kita, setiap hari yang kita lewati itu satu kerugian yang tidak akan pernah bisa kita beli dengan apapun. Kalau kita tidak manfaatkan satu hari itu dengan sebaik-baiknya. Betul nggak Pak? Satu hari ini kita lalui sampai malam. Kalau kita tidak berbuat baik Pak, tidak akan terulang sehari ini. Kita tak beli siomay, tak beli makanan, masih bisa beli besok Pak. Tapi kalau hari yang kita lewati, kita sia-siakan begitu saja. Alhamdulillah. Oleh karena itu mari, ini adalah wasiat untuk diri saya. Saya juga kadang lalai Pak. Tapi dengan saya mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita senantiasa dalam zikir dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Nah, saya kembali pada ayat ini. Ayat ini kalau kita baca baik dalam sholat maupun di luar sholat, itu sesungguhnya adalah komunikasi Tuhan kepada kita. Doa bitajil istijabah. Ijabah Allah langsung Pak. Kepada siapa ijabah itu langsung? Kepada orang-orang yang dicintai Allah dan orang-orang yang senantiasa menjaga kita Allah dan kebaikan. Setelah Rasulullah siapa? Wali Allah. Wali Allah itu kalau berdoa jangan macam-macam. Makanya Bapak sekalian, dengan orang-orang yang alim, yang wali Allah jangan sembarangan. Sekarang Pak Sobat banyak buat jualan Pak. Alhamdulillah. Biasanya mungkin pakainya nggak habis gaji. Kalau di desa di sana dulu sebenarnya hati-hati dengan para pengemis. Kelihatannya pengemis tapi sesungguhnya dia adalah nabi Khidir. Ketika kita tolak, kita
miskin tidak akan berdoa soal harta, karena bagi dia Allah sudah lebih dari segalanya. Tidak mau dong. Nah kalau kita doanya Allah matina rizqan katsiran seperti doa saya Pak, ya Allah berikanlah rezeki yang banyak, barokah halal thayyibah, itu kalau saya kelas awal kelas lucu, saya kelas lucu karena doanya masih sedikit baca ya Pak.